Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you everyone? Everything's okay, isn't it? Insyaallah semuanya sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bagian penting dari application letter, yaitu passive voice form. Kenapa passive voice form termasuk bagian penting dari application letter? Ada yang tahu? Oke, terlebih dahulu kita pahami tujuan pembelajaran dari materi kali ini. Yang pertama yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan surat lamaran kerja dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menyimpulkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan surat lamaran kerja. Jadi, yang akan kita pelajari kali ini adalah unsur kebahasaan dari surat lamaran kerjanya ya. Oke, kita lanjut. Salah satu unsur kebahasaan dari application letter adalah passive voice form. Apa itu passive voice form? Passive voice atau kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai tindakan atau pekerjaan atau perbuatan. Hal ini berbeda dengan kalimat aktif, di mana subjek kalimatlah yang melakukan perbuatan atau kejadian atau tindakan. Cukup bisa dipahami? Kita perhatikan contoh berikut. Di situ ada sebuah contoh, sebuah kalimat ya, Siska eats the cake, yang merupakan kalimat aktif. Siska posisinya sebagai subjek, eats verb 1, the cake objek. Coba diperhatikan untuk perubahannya ya. The cake di situ posisinya berubah menjadi subjek, berubah ke depan ya. The cake ada di subjek, kemudian is, to be, eaten, verbnya berubah menjadi verb 3, kemudian diikuti dengan by, kemudian diikuti dengan subjeknya Siska yang akhirnya berubah posisinya menjadi objek. Itu adalah susunan untuk kalimat pasif. Jadi posisi rumusnya dari subjek, kemudian to be, verbnya berubah menjadi verb 3, kemudian by, baru diikuti dengan objek. Objeknya sendiri berasal dari subjek di kalimat aktif. Cukup mudah dipahami ya. Jadi the cake berubah jadi subjek karena posisinya berubah. Demikian juga dengan Siska. Pertanyaan berikutnya, kapan passive voice form bisa digunakan? Berikut ini beberapa situasi di mana passive voice form lebih baik digunakan daripada kalimat general ya. Misalnya kalimat aktif. Jadi lebih baik menggunakan kalimat pasif ketika yang pertama, jika subjeknya tidak diketahui atau unknown agent, merupakan orang secara umum, people in general, tidak penting, unimportant agent, dan jelas, obvious. Kedua, mendeskripsikan prosedur atau proses. Yang ketiga, formal writing, penulisan resmi, related to application letter. Nah, ini yang kata saya tadi, kenapa passive voice form penting dalam application letter, karena berhubungan dengan formal writing, penulisan resmi. Clear? Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif dicirikan dengan awalan kata kerja di, ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kalimat pasif dibentuk oleh dua elemen utama, yaitu to be plus verb 3. Coba diperhatikan contoh dalam tabel berikut. Di situ ada 3 kalimat, afirmatif, negatif, interrogatif. Afirmatif yang biasa kita kenal dengan kalimat positif, negatif, kalimat negatif, interrogatif, kalimat tanya. Contoh yang pertama di situ, the car is cleaned every day. Itu untuk kalimat afirmatifnya. The car subject is to be, cleaned verb 3, ya verb 3, every day, verb of time. Itu contoh untuk yang afirmatif, kalimat afirmatif. Kalimat negatifnya, the car isn't cleaned every day. The car subject isn't to be plus not, cleaned verb 3, every day as verb of time. Interrogatif, untuk interrogatif kalimat tanya, to be-nya kita pindahkan ke depan ya. Is the car cleaned every day? Apakah mobil dibersihkan setiap hari? Is to be, the car subject cleaned verb 3 every day, verb of time. Nah, contoh yang pertama ini adalah contoh yang bentuk tunggal.
Contoh yang kedua itu untuk yang bentuk jamak. The cars are cleaned every day. The cars subject, subjeknya are to be cleaned verb 3 every day adverb of time. Demikian juga untuk yang negatifnya hampir sama dengan yang singular. Untuk yang tunggal tinggal di situ menggunakan are to be are plus not cleaned every day. Demikian juga untuk kalimat tanyanya ya. Are-nya ada di depan, kemudian diikuti subjeknya the cars, cleaned verbnya verb 3, every day adverb of time. So far, no question? Jadi kalimat pasif kalau dalam bahasa Indonesia dicirikan dengan kata kerja yang diawali dengan di, contohnya ya, dibersihkan. Kalau dalam bahasa Inggris dicirikan dengan to be plus verb 3. Contohnya tadi is cleaned ya, is-nya to be, cleaned verb 3. Jelas ya? Oke, good. Nah, pada tabel ini merupakan contoh-contoh dari kalimat pasif dalam beberapa tenses ya. Yang pertama di situ simple present sudah ada di depan tadi sudah. The car is cleaned every day. Present continuous. The car is being cleaned at the moment. Simple past. The car was cleaned a week ago ya. Was berubah dari kalau simple present is, maka untuk simple past-nya berubah menjadi was. Past continuous, the car was being cleaned when you arrived home yesterday. Itu untuk past continuous. Untuk present perfect, the car has been cleaned since you came. Past perfect, the car had been cleaned before you came. Future, untuk yang akan datang, the car will be cleaned. Itu kurang B-nya ya. The car will be cleaned tomorrow. Berikutnya future continuous. The car will be being cleaned next week. Sampai sini jelas? Jadi untuk setiap to be-nya, setiap tenses ya, to be-nya yang berubah. Kalau untuk verbnya semuanya masih sama menggunakan verb 3. To be-nya yang berubah-ubah. Kalau simple present menggunakan is, present continuous menggunakan is being, simple past menggunakan was, past continuous menggunakan was being, present perfect menggunakan has been, past perfect menggunakan had been, future menggunakan will be, future continuous will be being. Future continuous menggunakan will be being. Double B ya di situ. Untuk berikutnya kita akan membahas mengenai perubahan struktur rumusnya ya. Kalau yang di contoh pertama ini adalah kita akan membahas perubahan simple present. Kalau pada kalimat aktifnya untuk simple present rumusnya menggunakan subject plus one plus object. Nah, itu contohnya. Ada contoh kalimatnya juga. I paint the wall. Subject I, paint verb 1, the wall object. Perubahan untuk kalimat pasifnya rumusnya jadi subject plus to be, di situ menggunakan is mr. Kemudian verbnya berubah menjadi verb 3 diikuti dengan by plus object. Diingat lagi ya, subjeknya, posisi subjek di situ didapat dari objek dari kalimat aktif. Demikian juga untuk objeknya yang di kalimat pasif didapat dari kalimat aktif. Jadi berubahnya di situ the wall-nya di depan dulu. The wall is to be painted verb 3 by me. Nah, me di situ kan awalnya kalau di kalimat aktif I ya menggunakan subjek I. Tapi karena berubah menjadi kalimat pasif, maka I di situ berubah posisi menjadi objek. Makanya berubah menjadi me. Sampai sini jelas? Oke, good. Untuk yang berikutnya yaitu menggunakan simple present continuous. Nah, kalau misalnya menggunakan present continuous kalimat aktif, untuk rumusnya sendiri subject plus is, am, or are ya, plus verb ing plus objek itu untuk kalimat aktifnya. Sedangkan kalau dirubah ke kalimat pasif, ya objeknya berubah menjadi subjek ya, berarti subject plus is, am, are plus being plus verb 3 plus by plus o.
tinggal ditambahkan being untuk yang present continuous setelah to be-nya. Oke, next. Yang berikutnya ya, kita membahas mengenai past tense. Past tense, karena past tense kita membahas lampau, verbnya otomatis menggunakan verb 2. Jadi untuk struktur kalimatnya sendiri, untuk yang kalimat aktif, subject plus verb to plus object. Perubahan untuk kalimat pasifnya, subject. Nah, to be-nya kita menggunakan was or were ya. Verb 3 ya, verb 3 tetap permanen ya, verb 3 pasti ada di kalimat pasif, plus by plus object. Jadi untuk kalimat pasif di past tense ya, rumusnya atau struktur kalimatnya, subject plus was or were plus verb 3 plus by plus o, object. That's it for past tense. Clear? Oke, next, past continuous. Untuk past continuous, subject plus was or were plus verb ing plus object. Nah, ini bedanya dengan present continuous tadi. Untuk to be-nya kan menggunakan is atau were, is atau am atau are ya, kalau untuk present continuous. Sedangkan kalau past tense kita menggunakan to be-nya was atau were plus verb ing, itu untuk past continuous. Sedangkan untuk kalimat pasifnya, subject plus was or were plus verb 3 plus by plus object. Clear? Oke, good. Next, kita masuk ke tingkatan perfect tense. Perfect tense untuk kalimat aktifnya di situ subject plus have or has ya, plus verb 3 plus object. Itu untuk yang kalimat aktif. Untuk yang kalimat pasif, subject plus have or has plus been plus verb 3 plus by plus object. Jadi sebelum verb 3 di situ terlebih dahulu ada been setelah have atau has ya. Oke, saya ulangi. Have atau has plus been plus verb 3 baru diikuti dengan by plus object. Berikutnya past perfect. Nah, past perfect ini yang membedakan dengan perfect tense ya. Kalau setelah subject, kalau perfect tense setelah subject itu diikuti dengan have atau has plus verb 3. Sedangkan untuk past perfect ya, setelah subject diikuti had or setelah subject diikuti had plus verb 3. Baru kalau ada objek masukkan objek. Ya, saya ulangi lagi untuk kalimat aktif untuk past perfect di situ subject plus had plus verb 3 plus object. Sedangkan untuk kalimat pasifnya ya, subject had plus been plus verb 3 plus by plus object. Easy? Enough? Any question? Tambahan perlu kalian ingat juga ya, kapan kita menggunakan have atau kapan kita menggunakan has ya. Penggunaan have, kita menggunakan have ketika subjeknya berupa I, you, they, we, atau subjeknya berupa jamak, misalnya lebih dari satu, misalnya 2 orang ya. Itu maka kita menggunakan kata bantu auxiliary-nya have ya. Nah, kapan kita menggunakan has ya? Ketika subjeknya berupa she, he, it atau orang tunggal. Itu kapan penggunaan untuk have dan has. Saya ingatkan lagi ya untuk perubahan struktur kalimat dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Itu yang dicontohkan ada Siska eats the cake. Itu untuk kalimat aktifnya. Siska sebagai subjek, eats verb 1, the cake object. Nah, ketika kalian merubahnya ke dalam kalimat pasif kan the cake ya, posisinya kan kalau di kalimat aktif ada di objek ya. Nah, kalimat pasif maka the cake ini posisinya sebagai subjek ya, berarti ada di depan. The cake ya, subjek dari objek, kemudian pasti ada to be plus verb 3 kan. Nah, is ya, to be-nya di situ karena the cake kan ada satu the cake ya, tunggal, maka to be-nya is, verbnya verb 3, kemudian by. Nah, Siska, kebetulan Siska nama orang, jadi tidak ada perubahan meskipun dia posisinya dari subjek ke objek. Nah, itu untuk yang kalimat pasif. Pengingat lagi, kalau yang dicontoh tadi yang di depan tadi ada contoh I kan, yang sebagai I
yang subjeknya berupa I. Nah, ketika berubah ke kalimat pasif, maka I itu nanti bisa berubah menjadi me ketika posisinya di kalimat pasif, ya, karena posisinya berubah menjadi objek. Awalnya subjek berubah menjadi objek. Kalau nama tidak perlu berubah, ya, Siska tetap Siska. Tapi kalau misalnya pronoun kayak seperti I, ya, I itu berubah dari subjek I berubah menjadi objeknya, berubah menjadi me. Itu untuk penekanan saja ya. Oke, kita masuk ke aktivitas berikutnya ya, next activity. Kita coba latihan. Change the following sentences into passive form. Coba kalian rubah kalimat berikut ini ya, yang merupakan kalimat aktif, 2 saja. Coba kalian rubah ke dalam kalimat pasif, ke dalam bentuk pasif. Oke, saya tunggu kurang lebih 5 menit. Done everyone? Oke, now check your answer. Ya, sekarang coba kalian periksa jawaban kalian sudah benar atau belum. Ya, itu yang A. Kalau kalimat aktifnya tadi ya, my dad washes the car. Maka untuk perubahan kalimat pasifnya, the car is washed by my dad. Nah, untuk yang bagian B, kalimat aktifnya tadi, my mom sweeps the floor. Ibu menyapu lantai. Maka untuk perubahan kalimat pasifnya ya, the floor is swept by my mom. Ya, lantai disapu oleh ibu saya. Bagaimana, benar semua? Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai unsur kebahasaan dari application letter ya, yaitu mengenai passive voice form atau kalimat pasif. Kalian bisa mencari lagi tambahan untuk kalian referensi-referensi yang lain dari entah itu kalian browsing ataupun baca-baca buku ya. Dan jika nanti kalian menemukan masalah dengan apa yang kalian baca, kalian langsung tanyakan lewat WA ya ke saya, atau nanti waktu tatap muka. Untuk pertemuan yang akan datang, kalian pelajari terlebih dahulu mengenai offering help or services ya. Okay, that's all I think for today. Itulah saya say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.